Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan support Anda, alhamdulillah, menjadikan channel ini terus berkembang dan sayanya makin semangat lagi memberikan sedikit arahan, semangat, motivasi, dan edukasi buat teman-teman semuanya. Terutama yang saat ini memang belum bisa ya move on dari pinjol, masih didesak oleh pinjol, masih ditakut-takuti oleh pinjol, dan semoga saja Solusi Hutang hadir buat Anda semuanya, memberikan edukasi, masukan yang positif, yang mana bisa mengembalikan mental Anda yang hilang atau yang dirampas oleh pinjaman. Ini kita mau bongkar ini strategi dari pinjol lagi, tentang bahasa yang juga selama ini dibungkus oleh DC itu dengan rapi ya, yang dengan suatu tekanan dia mau datang ke rumah ketika kita telat bayar. Ini masih seputaran pinjol legal OJK ya. Jadi debt collectornya itu mau datang ke rumah, menjemput tagihan, mau pokoknya bermacam-macam lah ya hal-hal yang Anda takutkan. Jadi teman-teman ya semuanya ini harus paham dulu ini strategi dan marketing dari pinjol ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Kenapa ancaman datang ke rumah selalu menjadi hal yang paling utama dari DC itu? Ya, kan tak jarang kita menemukan, siap, kami akan jemput uangnya ke rumah. Anda mau selesaikan via transfer aja, atau kami yang hadir ke rumah Anda. Bahasa itu mungkin sudah nggak asing ya dari teman-teman semuanya. Itu halnya kenapa? Ya, teman-teman perlu tahu dulu dong. Ini kenapa ini? Kenapa kita yang bermain di online seakan-akan kita berhadapan dengan offline? Ya, kenapa ini? DC-nya selalu menekankan kita dengan datang ke rumah, datang ke rumah, dan datang ke rumah. Ya, di sini teman-teman harus paham dulu ini. Strategi apa sih yang sedang dimainkan? Ini adalah ya, kalau saya gambarkan secara logika dari teman-teman. Kenapa hal ini selalu terjadi dari debt collector pinjol legal atau pihak-pihak ketiga dari pinjol legal yang selalu menekankan ingin menjemput tagihan ke rumah. Ya. Kenapa? Karena dia merasa selalu berhasil dengan satu ancaman ini. Ya, ancaman ini siap-siap kami akan datang ke rumah. Dia berhasil untuk mengelabui Anda, berhasil untuk melakukan tekanan terhadap diri Anda. Orang-orang selalu takut ini ketika mendengar satu kalimat itu aja. Kalimat misalnya kami akan datang ke rumah. Ya. Dan orang-orang itu cuma itu aja yang diucapkan oleh DC. Orang-orang selalu memikirkan ketika DC datang ke rumah, dia pasti akan bikin onar. Ketika DC datang ke rumah, pasti akan memancing keributan. Ketika DC datang ke rumah, dia akan mengambil barang-barang yang ada di tempat kita. Dan tak jarang orang-orang di sini melakukan ucapan-ucapan yang merugikan diri dia sendiri. Ucapan apa aja bang yang sering dilakukan oleh orang-orang itu ya? Pertanyaan dari teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton saya. Mohon maaf, selalu meminta mohon maaf, saya kan udah bilang kemarin saya nggak ada uang, saya nggak ada. Dengan ada jawaban seperti itu, mereka sudah tahu bahwa ini orang ketakutan loh. Berarti kita berhasil loh menekan orang dengan kata-kata ini. Berarti kita berhasil loh menekan orang dengan pola seperti ini. Orang-orang ketakutan. Ya. Dan di situ mereka berusaha lah melakukan tekanan kepada Anda, memaksa Anda untuk mencari talangan dana di tempat lain, memaksa Anda untuk melakukan pinjam lagi di tempat lain. Kan itu yang sering terjadi. Itu akibat apa? Akibat selama ini orang-orang merasa ketakutan dengan hal itu. Itu sebenarnya faktanya yang terjadi. Ya, orang-orang ketakutan, orang-orang cemas. Wah, nanti benaran ini ya. Dan DC merasa berhasil sehingga mereka rancanglah ya, dicarikannya lah mekanisme ini. Ini gimana nih? Kalau misalnya ada orang telat, kita harus lakukan seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Ya. Kalau teman-teman sadari semuanya, ya. Kita logikain ya, kita logikain. Sekarang kita telat di pinjol. Berapa nih? Kita ambil aja 5 pinjol legal. 5 pinjol legal yang paling sering lah. Terserah teman-teman, terserah mau gagal pinjol mana, isi aja di kolom komentar. Ya. Sekarang mereka datang ke rumah.
tujuan dari mereka datang ke rumah ini apa? Pasti tagihan. Itu yang paling pertama. Ya, pasti tagihan. Dan kedua, mereka menghubungi kita via WA, tujuan mereka apa? Meminta tagihan. Mereka menghubungi kita via telepon, yang mereka bicarakan apa? Tagihan. Tiga-tiganya sama fungsi. Tiga-tiganya sama fungsi. Datang ke rumah mereka jemput tagihan, mau WA juga minta tagihan, menelpon juga soal tagihan. Terus apa yang menjadi ketakutan dari teman-teman? Hayalan tadi, drama yang ada dalam pikiran tadi. Kita memikirkan ketika DC ini datang ke rumah, dia akan bikin onar, mengambil barang-barang yang ada di rumah, memancing sebuah keributan. Itu yang ada dalam pikiran kita. Faktanya tidak. Ya, makanya ancaman debt collector datang ke rumah selalu menjadi salah satu utama ketika kita gagal bayar. Kenapa? Karena DC selalu berhasil ketika mengucapkan kata-kata ini. Ya. Dia mampu untuk menakuti orang-orang, mampu untuk menguasai Anda itu dengan satu ucapan itu. Ya. Kalau enggak, kami datang nih ke kantor Anda. Ya. Dan fungsinya juga sama. Datang ke kantor juga dengan pola ingin menagih. Datang enggak usah datang via telepon aja juga polanya menagih. Telepon, WA menagih. Datang ke rumah menagih. Kantor menagih. Menagih semuanya gitu. Jadi endingnya sama. Terus apa yang menjadi ketakutan bagi kita, Bang? Yaitu tadi. DC-nya bisa membikinkan skenario ini seakan-akan ini nyata. Seakan-akan ini benaran. Ya. Padahal kalau mereka sudah hadir di hadapan Anda akan melihat kualitas yang sebenarnya. Ya. Makanya saya bilangin, datang atau tidaknya DC itu sebenarnya bergantung kepada cara kita berkomunikasi. Itu yang sebenarnya. Ya. Kenapa seperti itu, Bang? Iya. Kalau kita menunjukkan suatu ketakutan dan dia akan terus-terusan mendesak kita. Ya. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa kita memang seorang yang bertanggung jawab, cuman keadaan aja hari ini yang memaksa kita untuk tidak mampu bayar, dan kita terus akan bisa menjawab argumentasi mereka. Dan mereka akan minder dengan sendirinya. Mereka akan hilang dengan sendirinya. Tak jarang DC-DC itu, jika menemukan si debetur dengan kualitas terbaik, mereka langsung memblokir nomor Anda. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak akan mampu untuk menghadapi orang ini. Semakin DC memaksakan untuk berbicara, DC akan terjebak dengan ucapan dia sendiri. Ya. Dan itulah makanya sebagian orang ada yang bilang, "Bang, saya udah respon semua WA DC, tapi malah saya diblok, Bang. Malah dia kabur. Dia minta dia mau datang ke rumah, saya tantangin, malah nggak datang-datang." Itulah ucapan. Dan berbeda lagi di orang yang sebaliknya. "Bang, saya ketakutan, Bang. DC katanya mau datang ke rumah, Bang. Ngirimin screenshot seperti ini, Bang. Ngirimin WA seperti ini." Benar atau tidak? Ya, inilah orang-orang yang akan hancur duluan atau hancur di urutan pertama oleh pinjaman online. Dan inilah yang harus diatasi oleh teman-teman semuanya. Penting banget, ini penting banget, karena walaupun ini sering banget saya bahas dan saya sekarang sudah menguraikan sama Anda semuanya. Apa aja sih sebenarnya ancaman datang ke rumah dengan via WA, dengan via telepon sama. Cuman pemikiran kita terkadang yang tidak bisa stabil selalu mengarahkan kita ke drama-drama yang merugikan diri kita sendiri. Ya, itu aja sih kalau saya sih permasalahan yang penting. Hari ini semuanya jangan ada yang takut lagi. Jangan ada yang cemas lagi. Mau diancam datang ke rumah, datang ke kantor dengan screenshot orang di perjalanan dan bermacam-macam lagi drama itu yang akan diberikan oleh debt collector. Dan timbanglah dengan logika Anda. Ya, sekarang mereka datang ke rumah tujuannya apa? Mau WA tujuannya apa? Menelpon tujuannya apa? Sama. Jawaban kita apa? Sesuaikan dengan keadaan yang ada. Faktanya seperti apa? Fakta nggak ada uang, ya sampaikan nggak ada uang. Fakta belum dapat gaji, ya sampaikan belum dapat gaji. Mereka mau terima syukur, nggak mau terima itu urusan mereka. Yang penting kita sudah berbicara sesuai kenyataan. Dari saya cuma itu aja dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan semoga saja arahan hari ini itu bisa membantu teman-teman semuanya. Terutama yang saat ini galbay di pinjol legal atau tidak mampu bayar di pinjol legal, telat bayar di pinjol legal. Tidak usah cemas, tidak usah takut, ya. Timbanglah dengan logika Anda. Tujuan mereka hanya menagih kok, ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang kejam ini
selalu menakut-nakuti Anda, selalu menekan Anda, memaksa Anda untuk terus memikirkan sesuatu yang jelas-jelas Anda sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, jadi mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam Anda semuanya, dan selalu saya ingatin itu sudah ada tombol untuk bergabung, dan bagi teman-teman semuanya tidak kesulitan lagi untuk mencari mana sih nomor WA Bang Medi, mana sih yang bisa dihubungi, itu Anda tinggal klik untuk bergabung. Nanti saya akan adakan live spesial untuk pelanggan dari YouTube ini, dan Anda tinggal klik aja itu bergabung ya, dan ikuti. Dan saya akan adakan 3 kali dalam sebulan, atau saya bikin 1 kali dalam seminggu spesial untuk pelanggan di channel ini, biar kita bisa kupas masalah Anda satu persatu yang selama ini kita berada di area publik, dan saya bingung ini harus mengupas yang mana karena memang banyak banget ya. Dan hari ini saya spesialkan buat yang benar-benar, silahkan klik itu ada bergabung di bawah video ini, Anda pasti lihat juga ada itu, tinggal Anda klik gabung aja udah ikuti gitu ya. Dan itu baru satu aja, nanti saya juga akan berbagi di situ untuk nomor pribadi saya. Di samping saya mengupas masalah Anda di YouTube, Anda juga bisa konsultasi secara langsung kepada saya, tapi nanti ya, pokoknya dia ada rentetannya, dan itu baru satu dan spesial untuk orang-orang yang mau bergabung aja dan ikut di live streaming, nanti diprioritaskan. Oke, ini ada dari Kredit Pintar ya. Siang Bang Medi, sebelumnya saya Pendi ucapkan semoga sehat-sehat selalu dan selalu dilancarkan setiap urusannya, amin ya rabbal alamin gitu ya. Dan Anda pun juga seperti itu, semoga semua urusan Anda dilancarkan dan dijauhkan dari semua masalah, dan apapun yang Anda hadapi hari ini semoga lancar-lancar aja semuanya. Oke, saya ada dapat somasi Bang dari Kredit Pintar, belum bayar cicilan pertama dari 3 kali dengan cicilan sebesar 885.000. Karena memang uang belum ada dan buat sehari-hari saja masih cari sana sini. Sebelumnya saya sudah bilang silahkan Anda DC datang ke lokasi saya bilang, tapi juga memang belum ada uang kalau Anda datang. Sampai saat ini belum datang. Tolong pencerahan Bang di poin surat tersebut, apa yang harus dilakukan Bang. Berikut file PDF ya, somasi tersebut. Terima kasih Bang. Oke, kita buka ya. Anda lihat aja itu di layarnya, saya tampilin. Oh iya ya, benar, ini dari Kredit Pintar, tapi ini entah benaran dari Kredit Pintar atau enggak ya. Oke, di sini. Bapak Ibu nasabah Kredit Pintar, dengan hormat. Kredit Pintar telah memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak atau Ibu dengan memberikan fasilitas kepada Bapak atau Ibu, namun sampai dengan hari ini terlupakan oleh Bapak atau Ibu kewajibannya untuk membayar tunggakannya. Sementara pihak kami telah melakukan upaya penuh untuk menghubungi Bapak Ibu, tetap tidak mendapatkan tanggapan positif berupa bayaran dari Bapak Ibu. Tanggapannya aja berupa bayaran gitu loh. Sementara keadaan Sidebetur saat ini jauh dari kata ada, kecuali kita beri nih tenggang waktu. Misalnya Anda selesaikanlah ini sampai misalnya dari cicilan 885.000, kita jadiin lah separuh aja dulu 400.000. Jadi cicilan Anda yang 3 bulan kita jadikan 6 bulan. Itu kan ada solusi ya. Oke, untuk itu kami sampaikan peringatan pembayaran kepada Bapak atau Ibu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menginformasikan sekali lagi bahwa tunggakan Bapak atau Ibu belum dibayarkan sampai hari ini. Oke, bagus. Dia mengingatkan tentang tagihan bahwa belum dibayarkan sampai detik ini ya. Itu cukup bagus kan mengingatkan. 2. Bahwa Bapak atau Ibu mengalami kemacetan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, tentunya sangat merugikan pihak Kredit Pintar. Atas perbuatan tersebut kami anggap Bapak atau Ibu telah melakukan tindakan wan prestasi sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata, dan kami anggap Bapak Ibu telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pidana tentang penipuan. Penipuan dari mana? Ya, nggak ada. Ini kan inilah yang sebut, kalau dia cuma dibilangin wan prestasi KUHP Perdata, oke, kita bisa nyambung karena memang konsep utang itu beradanya di dalam lingkup perdata gitu. Tapi kalau sudah dibaurkan ke unsur penipuan, penipuannya dari mana ini? Ya, Sidebetur bilangin dia nggak ada uang, dia nggak sanggup bayar. Dia sudah berkomunikasi dengan DC-nya, dia bilang si DC sudah datang aja ke rumah saya, datang ke tempat kerja saya, nanti kita berbicara. Lagian juga saya saat ini belum ada uang. Terus unsur penipuannya dari mana? Ya, itu kan ingkar janji, tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, kan itu aja sih.
Apabila tidak ada tanggapan dari Bapak atau Ibu, maka kami menganggap surat ini telah sampai, namun untuk kesekian kalinya Bapak atau Ibu tidak ada niat baik dalam menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, kami akan mengirimkan surat somasi melalui pimpinan tempat Bapak atau Ibu bekerja, atau RW atau RT atau RW tempat Bapak atau Ibu tinggal. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk segera Bapak atau Ibu patuhi. Semua orang mau mematuhi, mengikuti semua aturan. Sekarang permasalahan itu kan lahirnya karena tidak ada uang. Biar saya aja yang jawab gitu loh. Karena permasalahan mereka hari ini adalah uang. Ukurannya kan ini dibedah kembali. Saat ini orang ditenorkan 885.000 sebulan. Kalau dia telat sehari, otomatis sudah ada denda yang akan ada di situ ya. Sekarang mereka sudah menyatakan ketidaksanggupan mereka, ketidakmampuan mereka ya. Otomatis tidak mampu ini melihat nominal yang ada saat ini, misalnya 885.000. Mungkin dari Kredit Pintar bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain, kita potong nih setengah dari itu ya. Misalnya saat ini dia harus mencicil selama 3 bulan, kita bikin cicilannya menjadi 6 bulan, otomatis setengah dari itu juga salah satu solusi gitu loh ya. Tapi kalau hanya dipaksakan karena Anda dianggap tidak kooperatif, Anda tidak membayar, dia mau bayar kayak mana? Duitnya nggak ada. Saat ini dia masih berusaha. Habis itu dibauri dengan konsep-konsep hukum perdata lah, penipuan. Dasar penipuannya juga nggak ada ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya saranin kalau Anda mendapatkan somasi seperti ini, pertama di poin 1 itu dia cuma mengingatkan tagihan, dan untuk poin 2 nggak usah dibaca sampai selesai. Ya, cukup bacanya aja Wan Prestasi dan KUHP Perdata. Yaudah sampai di situ aja. KUHP pidananya nggak ada gitu loh. Ya, karena memang real Anda itu saat ini keadaan lain hal kalau Anda sudah palsukan KTP, palsukan semuanya. Itu Anda sendiri yang membuka peluang untuk kasus pidana itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak ada yang panik lagi, tidak ada yang stres lagi. Dan sekali lagi saya ingatin, bagi Anda yang mau bergabung, silahkan klik gabung untuk channel ini. Insya Allah saya akan bedah masalah Anda satu persatu sampai benar-benar clear gitu ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Kenapa saya ambil dari judulnya 104 pinjol legal, mana aja nih yang bermanfaat? Karena mengingat di sini jauhi yang ilegal, hanya ada 104 pinjol legal per November 2021 ini daftarnya katanya. Jadi dihimbau untuk menjauhi pinjol ilegal, tapi diminta untuk mendekati pinjol legal. Ini juga kayak mana ya? Seakan disuruhkan masyarakat untuk masuk ke dalam pinjol legal ini, seakan-akan ini adalah pinjol yang sangat dewa gitu loh, yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Benar atau tidak gitu loh. Dan saya penasaran ini. Saya baca beritanya dari kontan.co.id ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus gencar memberantas perusahaan pinjaman online atau pinjol ilegal. Gencar kayak mana? Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini awalan suatu berita yang mengirim atau mengirimkan sinyal ke otak kita supaya kita lebih tertarik dalam membaca. Oke. OJK pun kembali menemukan dan menutup perusahaan pinjol ilegal sepanjang Oktober 2021. Satgas Waspada Investasi terus memberantas pinjaman online pinjol ilegal dengan menutup 116 entitas pinjol ilegal yang ditemukan dalam patroli siber masih beroperasi internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi seluler. Ya. Saya rasa sih bukan 116 ya, tapi hampir masih ribuan mereka beroperasi. Kenapa hanya 116 yang ditemukan ya? Pinjam no itu masih juga itu ya. Itu dan juga masih banyak lagi pinjol-pinjol yang telah diblokir tapi terbit kembali. Makanya dari dulu saya tidak percaya dengan pemblokiran yang ada gitu loh ya. Kalau saya sih, kalau sempat saya berkomunikasi atau bisa berkomunikasi dengan tim Satgas Waspada Investasi, sejauh ini pemblokiran yang mereka lakukan apa manfaatnya bagi debitur? Ya, bisa nggak disuarakan untuk, wah semua yang sudah diblokir jangan dibayar lagi meskipun mereka menagih berdarah-darah atau kayak mana gitu? Ya, perasaan saya nggak ada hubungannya. Mau ini diblokir, pinjol ini diblokir juga manfaatnya bagi kita apa? Nggak ada kan? Ya, jadi kita cuman sibuk diberikan sebuah harapan palsu seakan-akan pinjol yang telah diblokir sudah berhenti menagih. No, bukan seperti itu. Ya.
Tidak, kenyataan di lapangan tidak. Mereka diblokir, mereka tetap menagih. Mereka diblokir bahkan makin sadis gitu loh. Ya, tahu nggak? Ya, nggak tahu ya. Makanya selain itu ditemukan lalu lalang dari komunikasinya dari seluler, juga kerjasama dong dengan Google Indonesia supaya plafon mereka tidak bisa lagi mengarah ke Google gitu loh. Jangan hanya cuman sebatas wah kami sudah bekerja loh, kami sudah memblokir, tapi fakta di lapangan kayak mana? Ya, semakin diblokir semakin subur. Itu diblokir atau dipupuk kan gitu. Ya. Kita lanjutin dulu. Kami terus melakukan cyber patrol dan menutup aplikasi dan website pinjol ilegal yang masih beroperasi agar masyarakat tidak menjadi korban. Kata Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L. Tobing dalam keterangan tertulis 3 November. Menurut Togam, SWI selain menutup operasional pinjol ilegal melalui Kemenkominfo juga telah menyampaikan daftar pinjol ilegal tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. SWI juga mendukung tindakan tegas kepolisian RI yang telah menangkap sejumlah pelaku pinjol ilegal di berbagai daerah karena tanpa penangkapan pelakunya, operasional pinjol ilegal masih akan muncul dengan mengubah nama atau membuat aplikasi baru. Itu tahu. Ya. Dan penangkapan yang kemarin juga itu masih ada kelanjutannya atau sudah berhenti segitu aja, mentang-mentang sudah tidak diliput oleh media lagi, ya. Kita nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa dan mudah-mudahan bisa terbuka dan masyarakat bisa melihat bahwa ini masih ditindaklanjuti dan masih didalami dan mereka telah resmi kita tahan. Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana pinjol ilegal ini harus terus dilakukan untuk melindungi masyarakat, kata Togam. Togam juga mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD yang menyatakan bahwa perjanjian pinjol ilegal dalam beroperasi dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat perjanjian yang benar. Bagaimana dulu SWI juga menyampaikan tetap bayar pokok dari pinjol ilegal. Ya, sekarangnya baru dia bilangin mendukung gitu ya. Menurutnya, jika masyarakat sudah menjadi korban pinjol ilegal mendapatkan ancaman serta teroran kekerasan diminta agar segera melapor ke kepolisian. Agar tidak menjadi korban, berikutnya kami sajikan daftar perusahaan pinjol yang mendapatkan izin OJK di pinjol ilegal yang sudah ditutup dan diblokir. Merujuk situs OJK ada 104 perusahaan pinjol legal hingga 4 November 2021. Berikut daftar perusahaan pinjol ilegal Indonesia terdaftar dan berizin. Ya. 1. Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Tokoh Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, Pinmas, Klik ACC, Akseleran, Amana.id, Pinjam Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Capital Fintech, Kredit Pro, Fintak, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Tralit, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, Esi Cash. Pinjam Yuk, Pin Plus, Uang Mi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Bantumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredi, Dana Pala, Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, Terus IQ, Klik Kami, Duha Syariah, Infoila, Sander One Stop Solution, Dana Bagus, Uku, Kredito, Ada Pundi, Shopee Paylater, Modal Nasional, Komunal, Restock, Tanifan, Ringan, Avante, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofun, Aigro, Danai.id, Dumi, Lahan Sikam, Kaswa.id, Kredifest, Doiku, Aktivaku, Danain, Indosaku, Jembatan Emas, Edufan, Gandeng Tangan, Papi Tupi Syariah, Bantu Saku, Dana Bijak, Dana Fik, Ada Modal, Sama Kita, Kawan Cicil, Kronde, Klik Cair, Edsis, Samir, Uatas, Keswagon, Pindaya, Asetku. Oke. Itu 104 pinjol yang telah legal atau terdaftar menurut versi OJK. Sekarang saya mengingat lagi nih. Sejauh ini OJK selalu membangga-banggakan 104 pinjol legal yang telah terdaftar. Kalau kita
baca ke masa lalunya, ya sudah pasti ya OJK tidak akan menanggapi pengaduan apapun yang akan Anda sampaikan. Pasti juga yang akan disalahkan dari teman-teman. Sekarang saya pengen tanya, pinjol mana sih yang bermanfaat dari teman-teman semuanya? 104 pinjol legal yang telah diumumkan oleh OJK, pinjol mana yang bermanfaat? Ya, kalau nggak ada pinjol yang bermanfaat, pinjol mana yang paling kurang ajar? Isi di kolom komentar Anda.